Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting yang setiap kita pasti akan mendapatinya, yaitu kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Para ulama mengatakan kematian itu ibarat pintu. Setiap dari kita pasti akan melewatinya. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian kata Allah, kalian seluruhnya akan dibalas penuh pada hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan hakikat kesuksesan, hakikat kebahagiaan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa, kata Allah, yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Jadi jamaah sekalian, ini hakikat keberuntungan. Itulah hakikat kehidupan yang kekal. Cuma ada dua tempat. Kalau di dunia ini tidak kekal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami persilih gantikan di tengah manusia. Ada orang hari ini dia bahagia, tidak menutup kemungkinan besok atau lusa dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, hari ini ada orang yang diuji, yang ditimpa musibah. Tidak mungkin selamanya dia berada dalam kesedihan. Pasti suatu hari dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Jadi itulah hari-hari, kata Allah, yang Allah persilih gantikan di tengah manusia. Jadi kehidupan dunia ini sementara. Sedangkan kehidupan yang hakiki adalah negeri akhirat. Makanya kata Allah, siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang cepat hilang. Kita kasih contoh jamaah sekalian. Walaupun kita punya banyak duit, kita punya banyak uang, bisa beli makanan apa saja, tapi paling banter, paling banyak yang kita makan 2 atau 3 piring. Setelah itu kalau datang orang mengundang kita untuk makan lagi, sudah tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena perut sudah kenyang. Itulah dunia. Kesenangannya, kenikmatannya, kata Allah, cepat hilang.
Nah, kemana kita setelah kematian? Yaitu berada di alam barzakh, alam kubur. Dan kehidupan alam barzakh ini ditetapkan dengan Al-Quran, hadits, dan ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi tidak ada keraguan. Dalilnya diantaranya firman Allah di surah Al-Adiyat di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Ini dalil orang yang meninggal akan menjalani kehidupan kubur di alam barzakh. Tidakkah dia tahu, kata Allah, ketika yang dikubur itu dikeluarkan, wa hussila ma fis sudur, dan akan didapatkan niat-niat yang ada di dalam dada. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksudnya setiap niat baik dan jelek akan tampak ketika orang-orang dikubur dikeluarkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir di ayat yang ke-46. Allah menceritakan kondisi Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun itu dan bala tentaranya, jamaah sekalian, meninggal dalam kondisi tenggelam di Laut Merah. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Meninggal tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kondisinya saat ini. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asya. Neraka atau api diperhadapkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, setiap waktu pagi dan petang, sore. Jadi setiap waktu pagi dan petang Fir'aun diperlihatkan neraka. Para ulama ahli tafsir ini maksudnya di alam kubur. Walaupun Fir'aun meninggal dalam kondisi tenggelam, tetap dia akan menjalani alam kubur, alam barzakh. Kenapa jamaah sekalian dikatakan alam kubur? Kata para ulama, karena kebanyakan manusia pada umumnya kalau dia meninggal dikubur. Sedikit yang keluar dari penamaan itu. Walaupun dia mati tenggelam, mati dimakan ikan, atau jasadnya tidak ditemukan, tetap setelah itu dia akan melewati alam barzakh, alam kubur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun ini yang begitu malang nasibnya, begitu menyedihkan nasibnya, wa yauma taqumus sa'ah, ketika tegak hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan para tentaranya ke dalam azab yang sangat dahsyat. Jadi sebelum api neraka, Fir'aun disiksa dulu di kuburnya berdasarkan dalil Al-Quran surah Ghafir di ayat yang ke-46. Dalam hadis datang dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Haditsnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabr, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, awal persinggahan negeri akhirat." Jadi bukan tempat istirahat kuburan itu jamaah sekalian. Justru itu awal persinggahan negeri akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman naja minhu, fama ba'dahu aisaru minhu." Siapa yang lolos di pertanyaan alam kubur, maka kehidupan berikutnya akan lebih mudah dia jalani.
Karena kehidupan setelahnya jamaah sekalian masih ada padang mahsyar, masih ada sirat, masih ada kisos nanti. Nabi kata Nabi, "Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Siapa yang tidak lolos dalam pertanyaan alam kubur, kehidupan berikutnya akan lebih berat baginya. Kemudian Nabi bersumpah, "Wallahi demi Allah, ma ra'aitu mandaran qatta illa wal qabru afdha minhu." Saya belum pernah, kata Nabi, melihat kehidupan yang lebih mengerikan lagi dibanding alam kubur. Ini nas'alullah as-salamata wal afiyah. Banyak-banyak jamaah sekalian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ini dalil dari Al-Qur'an. Sebentar kita sebutkan juga dalil hadits yang panjang dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya. Kemudian dari ijma', kesepakatan ulama, dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thagar. Dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thagar, beliau mengatakan, wa ajma'u, para ulama ijma' sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Mungkin jamaah sekalian kita sering dengar ulama beda pendapat, ulama beda pendapat. Itu keumumannya dalam masalah fikih. Sebagian ulama mengatakan kalau bismillahirrahmanirrahim di salat jahriyah itu dilafazkan. Sebagian lagi mengatakan bismillahirrahmanirrahim di salat jahriyah tidak dilafazkan. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak mengapa dia menjaharkan sesekali supaya orang tahu bahwa dia juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan pendapat yang seperti ini jamaah sekalian banyak kita dapati di pembahasan fikih. Tapi keumuman masalah pembahasan akidah tidak ada perbedaan pendapat di tengah ulama. Mereka mengatakan atau mereka bersepakat anna adzabal qabri haqqun, sesungguhnya siksa kubur itu hak, benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annan nas yus'aluna fi kuburihim, dan ulama juga bersepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwa manusia itu akan ditanya di kuburnya ba'da ayyahyau fiha, setelah dia merasakan kehidupan di dalamnya. Fayuthabbitullah man ahabbah, dan Allah mengokohkan orang-orang yang Allah cintai. Demikian pula Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan, balil adab wan na'im 'ala nafsi wal jasad, nikmat dan azab kubur itu akan dirasakan oleh ruh dan badan. Sepakat ulama jami'an, semuanya, bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat di tengah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu jamaah sekalian, ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW membawa tulang belulang, jadi orang mati ini sudah jadi tulang belulang, dia ragu terhadap kemampuan Allah untuk membangkitkan mereka. Maka Allah sebutkan kisahnya di surah Yasin di ayat yang ke-78 dan 79. Orang-orang musyrik datang kepada Nabi Muhammad, qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim, wahai Muhammad, siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang ini yang sudah hancur? Maksudnya jasadnya, ruhnya, siapa yang bisa bangkitkan? Sudah jadi tulang belulang ini. Perhatikan jamaah sekalian. Jadi orang yang meragukan hari kiamat itu adalah yang pertama kali orang-orang musyrik. Kul, kata Allah, sampaikan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka,
yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur ini, yang pertama kali menciptakannya. Sangat mudah. Jadi jamaah sekalian, tulang belulang itu awalnya kan manusia, diciptakan oleh Allah. Maka yang membangkitkan dia yang sudah hancur itu, yang menciptakannya di awal kali, Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Dan itu Allah tegaskan dalam ayat yang lain, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Itu perkara yang sangat-sangat mudah bagi Allah. Ini kesepakatan ulama bahwa nikmat dan azab kubur itu akan dirasakan ruh dan badan. Beliau menyebutkan juga di kitabnya yang lain, dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, faminal iman bil yaumil akhir, termasuk keimanan tentang hari kiamat. Jadi rukun iman itu jamaah sekalian ada berapa? Adik-adik, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 5 atau 6? Terjadi perbedaan pendapat. Kalau rukun Islam 5, kalau rukun iman 6. Yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat. Kalau ada orang yang meragukan hari kiamat, batal imannya. Kenapa? Hilang satu rukun. Percuma. Karena rukun itu harus ada, tidak boleh tidak. Maka termasuk keimanan tentang hari kiamat, al-iman bikulli ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, yaitu mengimani semua yang dikabarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian setelah kematian. Fayu'minuna bi fitnatil qabr wa bi adabil qabr wa bi naimihi. Di antaranya adalah beriman tentang adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu jamaah sekalian, seseorang akan ditanya di alam kuburnya. Sebagaimana kita sebutkan di awal dalam hadits Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, haditsnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya. Cuma ada 2 model orang di alam kubur, yang berhasil menjawab dan yang gagal menjawab. Tidak ada yang di tengah-tengah. Dan yang akan ditanyakan fitnah kubur, artinya pertanyaan dalam kubur itu ada 3. Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, wa ma dinuka. Yang ketiga, wa manir rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapa Rabbmu yang kamu sembah, yang kamu cintai, yang kamu takuti, yang kamu harapkan kepadanya semua urusan. Wa ma dinuka, apa agamamu yang kamu jadikan landasan, tuntunan dalam setiap kehidupanmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang sah yang diterima satu-satunya di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah mengancam, mengingatkan orang-orang yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang coba-coba mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat, kata Allah, termasuk orang-orang yang celaka sebab akan kekal dalam neraka. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa manir rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah kalian? Maksudnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang kalian jadikan teladan, panutan dalam ibadah. Karena itu secara umum jamaah sekalian, pertanyaan alam kubur itu berkaitan dengan hak Allah, hak Nabi Muhammad, dan hak agama Islam. Yang berhasil menjawab, kemudian ditanyakan kepada dia, apa alasannya, apa sebabnya, kenapa dia bisa berhasil menjawab. Dia pun mengatakan, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Saya mampu menjawab karena membaca Al-Quran, kitab Allah, mengimaninya dan membenarkannya. Ini kondisi orang yang berhasil menjawab. Itulah kata Nabi yang dimaksud dalam firman Allah di surah Ibrahim di ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maksudnya di kehidupan dunia jamaah sekalian, Allah mudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ucapan yang thabit, ucapan yang kuat, kata para ulama ahli tafsir, maksudnya la ilaha illallah. Dan Allah menguatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhasil menjawab ini dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maksudnya ketika dia akan meninggal dan ketika ditanya oleh para malaikat atau dua malaikat dalam barzakh. Karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang berhasil menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Beliau mengatakan, man qala atau man akhira, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Karena itu Nabi ingatkan, ketika kita melihat ada orang yang akan meninggal, apa kata beliau? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa jamaah sekalian? Sebab itu kunci surga, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW mendatangi pamannya Abu Thalib. Pamannya ini musyrik, bukan orang Islam. Saudaranya, bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Nabi Muhammad sudah kehilangan ayah dan ibu sejak beliau kecil. Jadi yang merawat beliau pamannya Abu Thalib. Nah, orang-orang musyrikin Mekah tidak berani menyakiti Nabi Muhammad karena posisi Abu Thalib, posisi pamannya. Segan mereka. Suatu ketika Abu Thalib berada di atas ranjang kematian. Dia datang menjenguk pamannya. Ini juga dalil jamaah sekalian, boleh kita menjenguk non-muslim kalau dia sakit. Apalagi kalau diharapkan dia bisa menerima Islam. Dia bilang kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Itu dulu yang Nabi suruh, bukan yang lain. Ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajjalaka biha indallah. Satu kalimat yang jika kamu ucapkan, saya akan bela nanti kamu di hadapan Allah. Karena di dunia Abu Thalib membela Nabi Muhammad, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab takut, tidak berani menyakiti Nabi karena pamor Abu Thalib. Nabi Muhammad juga mau membalas jasa, membela pamannya ini.
Cuma jamaah sekalian, sayang sekali, sebenarnya Abu Thalib itu mengetahui bahwa agama ponakannya itu agama benar. Itu satu-satunya agama yang sah. Tapi sayang sekali ketika dia sakit, ada juga teman yang jelek datang menjenguk. Ini bahayanya jamaah sekalian, teman yang buruk. Dia datang juga kalau kita sakit. Siapa namanya? Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dia juga tidak mau diam. Dia juga membisikkan di telinga Abu Thalib, "Atargabu an millati Abdul Muttalib?" Serius kamu mau terima agama Muhammad? Kamu sudah benci agama nenek moyang? Langsung Abu Thalib diam. Ragu, bimbang dia. Jadi kalau kamu terima Islam, berarti kamu tinggalkan agama nenek moyang. Sudah lama kita menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini. Sudah turun-temurun, warisan. Sekarang kamu mau tinggalkan itu? Fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada Nabi Muhammad ulang lagi. Ucapkan la ilaha illallah, saya akan bela nanti kamu di hadapan Allah. Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah juga mengulang ucapannya. Apakah kamu sudah benci agama bapakmu, agama nenek moyang? Akhirnya jamaah sekalian, Abu Thalib memilih meninggal di atas agama kaum musyrikin. Tidak mau mengikuti Islam. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk orang yang mau meninggal. Talqin dengan la ilaha illallah. Dan Allah kuatkan orang-orang yang beriman di kehidupan akhirat. Maksudnya di alam kubur. Wa yudillullahu dzalimin. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Tidak akan diberikan petunjuk untuk menjawab pertanyaan 3 tadi di alam kubur. Wa yaqalullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi jamaah sekalian, ini orang yang berhasil menjawab. Ada model yang kedua, gagal menjawab. Ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus di tengah kalian, hampir semua jawabannya ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. 3 kali ditanya begitu semua jawabannya. Saya dengar orang-orang bilang begitu, saya juga bilang begitu. Di sini maksudnya seakan dia ingat sesuatu tapi sulit dia ungkapkan. Dulu di dunia dia pernah dengar agama Islam. Dia pernah sampai kepadanya dakwah bahwa Tuhan yang disembah itu yang berhak hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Pernah dia dengar seperti itu. Makanya dia bilang, la adri. Seakan dia mengingat sesuatu tapi sulit dia ungkapkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadits ini, kata beliau, wa fihi dammut taqlid fil i'tiqad. Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tercelahnya ikut-ikutan di dalam perkara akidah. Artinya apa jamaah sekalian? Kita harus memahami agama yang Allah turunkan untuk kita. Tidak cukup kita warisi dari orang tua kita, tidak cukup. Harus kita tahu jamaah sekalian, akidah yang benar. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti celaka, tidak ada yang kecuali. Nanti kecualinya di ayat setelahnya.
Yang selamat yang cuma punya 4 sifat. Illal ladina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Tapi jamaah sekalian, yang paling penting di sini kata para ulama ahli tafsir, la yakunul iman bidunil ilmi. Tidak mungkin benar keimanan tanpa ilmu, tidak mungkin. Apa yang mau diimani jamaah sekalian kalau kita tidak punya ilmu? Banyak orang yang mengklaim, bahkan orang-orang di luar Islam juga mengklaim dirinya beriman. Tapi kenyataannya, karena keimanannya tidak dibangun di atas ilmu, maka keimanannya itu tidak sah di sisi Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menolak keimanan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur, bukan keimanan, lawan dari keimanan, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Jadi orang-orang di luar Islam juga jamaah sekalian mengklaim mereka beriman. Tapi para ulama mengatakan tidak akan benar keimanan kecuali dibangun di atas ilmu. Jadi yang pertama yang selamat, orang yang berilmu, yang melahirkan keimanan. Wa amilus salihat. Ini orang yang kedua, yang selamat dari kerugian, beramal-amal soleh. Apalagi jamaah sekalian kita di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu para ulama mengatakan al-amalus soleh a'adhamu ajran fil ashhuril haram. Amal soleh itu di bulan haram, di bulan yang mulia, termasuk bulan Muharram ini, lebih besar dibanding bulan-bulan biasa. Sebaliknya kata mereka, wad-dulmu fihinna a'adhamu minad-dulmi fima siwahunna. Dosa juga lebih besar azabnya, hukumannya di bulan yang mulia dibanding bulan-bulan yang biasa. Ini amalan soleh, orang yang selamat, sifatnya yang kedua. Di antara yang disyariatkan di bulan Muharram jamaah sekalian, berpuasa. Di tanggal 10 Muharram. Dalam hadits Abu Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, Siyamu yaumi Asyura, puasa Asyura. Maksudnya puasa tanggal 10. Ini sekarang sudah tanggal 9. Karena tanggal Islam itu dimulai dari hitungannya masuk setelah terbenam matahari. Berarti saat ini tanggal 9. Tanggal 10 itu nanti Ahad. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Saya berharap kata Nabi kepada Allah bisa menghapuskan setahun dosa sebelumnya atau dosa setahun sebelumnya. Walaupun jamaah sekalian, para ulama mengatakan yang dimaksud dalam hadits ini yang dihapuskan itu dosa kecil. Namun para ulama juga mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau orang selalu melakukannya, pasti akan besar juga. Jadi tetap butuh ampunan. Dan tidak ada dosa besar kalau selalu dibarengi dengan istighfar dan penyesalan. Kalau mau lebih bagusnya lagi, berpuasa di tanggal 9 juga, besok. 9 dan 10. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Mau lebih sempurnanya lagi, berpuasa di tanggal 11. Jadi, Sabtu, Ahad, Senin. Boleh langsung diniatkan juga puasa Senin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian orang yang selamat yang ketiga kata Allah, wa tawasaw bil haq. Mereka itu berusaha untuk menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu, menebarkan nasihat. Termasuk jamaah sekalian, kita buat kajian, kita ajak teman, kita fasilitasi orang-orang yang mau belajar, itu juga termasuk orang-orang yang menebarkan kebaikan.
wa tawasaw bis sabr. Ini sifat yang terakhir yang hanya selamat dari sumpah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr. Mereka selalu mengingatkan tentang kesabaran, karena kesabaran itu jamaah sekalian ada 3. Kesabaran dalam menjalankan perintah, kesabaran dalam menjauhi dosa, dan kesabaran dalam menerima takdir-takdir Allah berupa ujian dan musibah. Itu kesabaran. Tidak akan ada orang yang lepas dari 3 bentuk ujian ini, perintah ini. Wajib kita bersabar. Baik. Jadi, jamaah sekalian, orang yang gagal menjawab tadi hanya mengatakan saya tidak tahu. Saya dengar orang bilang begitu, saya juga bilang begitu. Kemudian orang yang gagal menjawab ini akan mendapatkan azab kubur. Dipukul dan berteriak sampai kata Nabi, yasma'uhu khalqullahi kulluhum illa taqalain. Teriakannya didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ngerinya itu azab kubur jamaah sekalian. Umar atau Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, setiap kali beliau datang melihat kubur pasti beliau menangis. Ini Uthman. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Dan 6 yang lain juga dijamin masuk surga. 4 ini dijamin oleh Nabi. Di surga mereka semua, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tapi Uthman begitu melihat kubur, langsung beliau menangis. Karena itu jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga membimbing kita. Sebelum kita salam, ada doa untuk berlindung dari 4 perkara. Siapa yang hafal doanya? Sayang tidak ada hadiah ini. 4 doa yang selalu Nabi ingatkan kepada umatnya untuk dibaca sebelum salam. Bahkan sebagian ulama menganggap itu kewajiban. Walaupun mayoritas ulama mengatakan itu sunnah saja. Tapi ini termasuk doa yang penting. Ada yang hafal? Atau dulu belum hafal, sekarang lupa? Sekarang hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung hanya kepadamu, tidak kepada selainmu, dari azab jahannam, dari fitnah kubur, pertanyaan 2 malaikat tentang hak Allah, hak nabinya, dan hak agama Islam, dari ujian hidup dan mati, dari su'ul khatimah, mati yang buruk, mati di atas dosa. Kita minta ini. Dan dari fitnah yang mengerikan, tipu daya Dajjal di akhir zaman. Karena itu jemaah sekalian, ini kita baca setiap kali kita sholat, wajib maupun sunnah. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami kondisi kita. Kemudian disebutkan dalam hadits Al-Barra bin Azib, semua orang mendengar, semua makhluk mendengar rintihan orang yang diazab di kubur, kecuali 2, jin dan manusia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hada yadkhulu fihi al-hayawan wal jamad walakin yumkin ayukhassa minhul jamaat. Kalau begitu, kita pun tahu bahwa hewan-hewan dan benda mati mendengar teriakan siksaan orang yang disiksa di alam kubur. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, semua mendengar kecuali jin dan manusia.
Kecuali mungkin Ibnu Hajar bilang, mungkin benda mati tidak, yang tidak punya akal. Tapi kalau hewan, masuk di dalamnya, dia mendengarkan orang yang diasap di kubur. Jadi, tidak perlu kaget kalau hewan-hewan di kubur itu tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak biasa. Itu nyata, itu dikabarkan oleh Nabi. Kenapa jemaah sekalian? Apa sebabnya dia gagal menjawab? Sebutkan dalam hadits Al-Barra bin Azib, dikatakan kepada orang yang gagal ini, la daraita wala talauta, kamu memang tidak tahu karena kamu tidak membaca. Maksudnya apa? Karena dia tidak membekali dirinya dengan ilmu. Ingat jamaah sekalian, belajar itu bukan hanya untuk santri, bukan. Bukan hanya untuk orang yang sekolah, bukan. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Bukan belajar untuk lulus, bukan. Supaya kita tahu bagaimana menyembah Allah dengan ibadah yang benar. Dan dalam hadits yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan pemahaman didapatkan dengan berusaha untuk memahami. Karena itu, bersemangatlah jamaah sekalian. Jika ada orang-orang yang membuat kajian-kajian ilmiah, mendatangkan ustadz-ustadz yang baik, yang bagus pemahamannya, manfaatkan memang. Kenapa? Jamaah sekalian, terkadang orang itu di mulutnya saja dia jujur, adil. Kalau kita tanya, kenapa kamu tidak luangkan waktumu untuk duduk, dengar-dengar ayat Al-Quran, hadits-hadits? Katanya, tidak usah terlalu berlebihan. Kita itu hidup 50-50. 50 maksudnya akhirat, 50 dunia. Tapi jamaah sekalian, sebagian orang ini kalau kita lihat kenyataannya, sebenarnya tidak begitu. Kadang dia tidak adil dengan akhirat. Saya kasih contoh. Mungkin kita pernah lihat orang yang tidur ketika khutbah Jumat. Padahal jamaah sekalian, barangkali dia cuma mendengarkan nasihat itu 1 kali sepekan. Dan urusannya dengan dunia pagi sampai sore. Tiap hari begitu, kecuali mungkin hari Ahad atau hari Jumat atau hari-hari yang lain. Nah, di dalam 7 hari ini, kalau kita mau hitung-hitung, akhiratnya cuma hari Jumat. Syukur-syukur kalau dia menjaga sholat 5 waktu. Sebab itu tiang agama. Tapi jamaah sekalian, susah untuk istiqomah kalau kita tidak punya ilmu. Sebab orang yang istiqomah sholat itu karena dia tahu bahwa itu amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sedangkan orang yang cuma sholat ketika dia sedih, kapan dia kembali sukses dan bahagia, bisa jadi dia tinggalkan lagi sholat. Jadi, kalau mau istiqomah harus dibangun di atas ilmu ibadahnya. Nah, jamaah sekalian, untung-untung kalau dia dengar khutbah, biasanya itu paling belakang datang, itu pun datang belakang cari tiang. Untuk apa cari tiang? Mau sandar-sandar, khusyuk tidur. Sampai-sampai ada pernah cerita jamaah sekalian, dia ngantuk sekali datang sholat Jumat, tidur mulai dari khotib naik sampai selesai. Begitu dibangunkan sama temannya, bangun, sudah sholat Jumat ini. Apa dia bilang?
Setelah ini saya tidak mau lagi sholat di sini. Ini ajaran sesat. Kenapa? Tidak ada khutbahnya. Kenapa bisa tidak ada khutbahnya? Karena dari awal sampai selesai khutbah tidur dia. Jadi di mana keadilan kalau seperti itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah kata Allah melalui nikmat-nikmat dunia, apakah nikmat sehat, nikmat harta, nikmat fisik, nikmat kekuatan, nikmat aman untuk maslahat akhirat. Ada mobil, ada motor, pakai untuk datang ke masjid. Ada uang, ada harta lebih, bahkan mungkin kurang jamaah sekalian. Kalau ada orang yang lebih butuh dari kita, kita bantu. Itu menggunakan nikmat dunia untuk mencari akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Kamu juga berhak untuk cukup dan menikmati kehidupan dunia. Ada anak, ada istri yang harus kita carikan nafkah. Iya. Sudah masuk waktu? Hah? Iya. Tapi kaki sudah keram ini kayaknya. Jamaah sekalian, semoga majelis ilmu ini, apalagi di bulan Muharram ini, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Pada hari kiamat nanti, setelah alam kubur, kita akan ditimbang. Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun kata Allah, orang yang berat timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya kehidupan yang diridhoi. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, yaitu surga. Tapi sebaliknya, di kelanjutan ayatnya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, yang berat dosanya ketika ditimbang, maka tempat kembalinya kata Allah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita yang singkat ini di malam hari yang berbahagia ini sebagai pertemuan yang nilainya ibadah, kebaikan, sebagai pemberat timbangan kita, sehingga insyaallah taala akan menjadi modal kita mendapatkan kehidupan yang diridhai. Mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada panitia, pada jamaah masjid yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nasihat-nasihat ilmiah dari Al-Quran dan maupun Sunnah. Semoga bermanfaat untuk terutama pribadi kami dan kaum muslimin secara umum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.